Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 231506142. Saya dari kelas PSTIB. Dalam presentasi singkat ini, saya akan membagikan hasil monitoring sistem Linux selama 3 jam menggunakan PRTG Network Monitor. Nah, kita akan melihat kinerja dari 4 kritis. Nah, yang pertama ada CPU, memori, disk, dan Lord Lord Average. Nah, monitoring ini mengungkapkan kondisi sistem yang sangat sehat dengan utilisasi CPU di bawah 1%, memori yang stabil di 49%, kemudian ruang disk yang aman dan load average yang minimal. Nah, meskipun terdapat insiden downtime sekitar 8 menit, secara keseluruhan sistem menunjukkan performa yang optimal dengan cadangan sumber daya melimpah. Nah, mari kita mulai analisis lebih detailnya ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada analisis uh, utilisasi prosesor SNM CPU usage. Nah, sensor SNM CPU usage ini nih pada PDF ini nih memberikan gambaran yang sangat detail mengenai kinerja prosesor dengan resolusi data per menit untuk setiap core. Nah, selama periode 3 jam, sistem ini menunjukkan utilisasi CPU yang secara konsisten sangat rendah. Rata-rata utilisasi keseluruhan berada di bawah 1% dengan nilai maksimum hanya mencapai 3% dan minimumnya 0%. Pola ini nih mengindikasikan sistem yang berpotensi dalam koneksi hampir ideal. Nah, jadi analisis per core-nya mengungkapkan dinamis yang menarik. Core 0 dan core 2 menunjukkan pola yang stabil pada kisaran 1-2%. Sementara core 3 memiliki karakter serupa, namun core 1 itu menunjukkan variabilitas yang lebih signifikan dengan lonjakan periodik mencapai 6-7%. Sekitar pukul 19 sampai pukul 19.32, lonjakan ini nih meskipun singkat agak tidak memkhawatirkan ya. Kemungkinan terkait dengan proses sistem latar belakang atau schedule teksnya. Yang patut dicatat adalah stabilitas utilitas CPU setelah pukul jam 19.35, di mana semua konsisten berada di bawah 1%. Grafik yang terbentuk menyerupai ini grafik yang terbentuk menyerupai garis datar di bagian bawah untuk mengkonfirmasi tidak adanya tekanan pada subsistem prosesor dalam konteks perencanaan kapasitas. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem ini nih memiliki cadangan komputasi yang sangat besar, lebih dari 99% untuk menanggapi beban kerja tambahan di masa depan nanti. Ininya data time-nya. Ini mungkin yang di bagian report from SNM CPU usage. Nah, untuk yang kedua, kita bakal mengevaluasi beban sistem di SNM Linux Load Average V2. Nah, jadi untuk Load Average merupakan metrik yang sering disalahpahami namun sangat kritis dalam menilai kesehatan sistem. Berbeda dengan utilitas CPU yang mengukur kapasitas prosesor yang terpakai, load average itu
menguantifikasi jumlah prosesor yang secara aktif menggunakan untuk dijalankan run enable atau menunggu operasi input atau outputnya. Nah, untuk sistem dengan 4 core seperti yang dimonitoring, nilai load average itu masih di bawah 4.0, masih dianggap acceptable. Data monitoring menunjukkan performa yang ekspansional pada metrik ini. Rata-rata load average 1 sampai 1 menitnya itu tuh ada di 0,3 rata-ratanya dengan nilainya 5 menitan dan 15 menitan. Kemudian bahkan lebih rendah pada 0,02 dan 0,01 untuk respectively-nya. Nilai maksimum yang tercatat adalah 0,240 sementara nilai minimum yang tercapai 0,000. Nah, untuk portal temporal menunjukkan beberapa lonjakan minor sekitar pukul 19.30 sampai 19.32 itu 0,21 detik. Kemudian untuk 1947 sampai 1950 di 0,24 sampai 0,15 dan 2009 di 0,21. Lonjakan ini nih berkorelasi temporal dengan peningkatan utilitasi CPU yang terdokumentasi dalam laporan CPU usage. Nah, yang lebih signifikannya adalah periode extend setelah pukul 21.30 di mana load average konsistennya berada di 0,00 sampai 0,05. Nah, nilai ini nih mengindikasikan sistem yang praktis tidak memiliki antrian proses dengan respon time yang immediate. Dalam praktiknya, ini berarti sistem itu baru mampu menangani permintaan baru tanpa penunda yang berarti sebuah indikator kesehatan sistem yang optimal. Untuk itu mungkin yang di bagian report from SNMP Linux Load Average V2-nya mungkin itu aja. Kita lanjut ke pemantauan yang ketiga itu di bidang pemantauan kapasitas penyimpanan di SNM DISC-Free V2. Nah, sensor DISC-Free V2 itu untuk partisi root mengungkapkan pola penggunaan storage yang sangat stabil. Nah, untuk persentase ruangan kosong konsisten pada 76% sepanjang periode monitoring dengan ruang bebas absolut sebesar 18 GB dan total kapasitas 23 GB. Nah, untuk stabilitas ini tercermin dalam grafik yang membentuk garis lurus sempurna untuk sebuah fenomena yang tidak umum dalam monitoring sistem dinamis. Untuk analisis tempo menunjukkan transisi halus 78% pada periode awal di menit 19.17 sampai 1928, 70% pada periode menengah 1929 sampai 1938 dan stabilitas pada 76% hingga akhir sesi. Nah, untuk transisi ini kemungkinan terkait pada rotasi lock sistem atau cleanup rutine yang terjadwal. Nah, konsisten pola ini mendedikasikan tidak adanya aktivitas penulisan atau penghapusan data massal selama periode monitoring. Nah, dari perseptif kapasitas dengan 5 GB tercapai 22% dan 18 GB tercapai 78%. Nah, sistem ini berada di zona aman untuk pertumbuhan data rasio pengguna di bawah 80% umumnya dianggap sehat untuk menghindari tekanan pada file sistem dan mempertahankan kinerja input atau output yang optimal. Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa tidak adanya
constraints terhadap kapasitas store dalam jangka menengah. Ini mungkin data-datanya. Ini lonjakannya tadi. Up down-nya. Mungkin ini analisis mengenai report for SNMP DITS Preview 2. Kita lanjut yang terakhir. Untuk yang terakhir ini manajemen memori SNMP memori V2 physical memory. Nah, analisis penggunaan memori fisik mengungkapkan pola yang lebih dinamis namun tetap sehat. Available memory rata-rata adalah 49% di 0,94 GB dari totalnya 1,92 GB dengan fasilitas data maksimum 79% yaitu 1,52 GB di awal monitoring hingga minimum 45% di 0,87 GB di periode berikutnya. Untuk pola penggunaan memori menunjukkan 3 fase yang jelas. Fase inisialisasi dengan available memory tingginya 79% di menit ke 18 sampai 1924. Fase transisi dengan penurunan gradual ke 50% di 1925 sampai 1940 dan fase stabilisasi pada 45 sampai 49% di menit 1941 hingga akhir. Nah, pola ini konsisten dengan perilaku normal Linux memory management, di mana sistem itu secara profesional mengalokasikan memori untuk caching dan buffering gunanya untuk mengoptimalkan kerja. Yang paling penting untuk dicatat adalah stabilitas available memory pada fase ketiga yang mengidentifikasikan tidak adanya memori leak atau tekanan pada subsistem memori dengan approximately 1 GB memori dapat terpakai untuk proses aktif dan sisanya tersedia untuk kebutuhan mendadak. Nah, sistem ini menunjukkan konfigurasi memori yang efisien dan seimbang. Nah, untuk investigasi insiden downtime selama periode 3 jam ini terjadi insiden downtime yang tercatat di konsisten di semua sensor. Nah, kronologi adalah teridentifikasi adalah CPU sensor down di menit 21.17, 29 sampai 21.5331 itu ada 8 menit 2 second. Load average down-nya di 21.1641 sampai 21.2546 di 9 menit 1 detik. Di sensor down-nya ada di 21.17.14 sampai 21.26.16 di 9 menit 1 second. Nah, dan memori sensor down-nya itu ada di 21.1659 sampai 21.2601 di 9 menit 1 second. Untuk sinkronisasi downtime across sensor ini mengarah pada kesimpulan bahwa akan ada masalah bukan pada kelebihan beban sumber daya individual, melainkan pada gangguan pada layer konektivitas atau service. Nah, hipotesis yang paling mungkin adalah satu gangguan koneksi jaringan antar PRTG dan again SNMP. Kemudian yang kedua restart SNMP daemon di sisi Linux, atau yang ketiga interupsi layanan sistem sementara. Untuk pemulihan yang konsisten di semua sensor sekitar pukul 21.25 sampai 21.26 tuh mengidentifikasi bahwa masalah terselesaikan secara otomatis atau melalui intervensi manual meskipun down-nya 8 sampai 9 menit. Memprediksikan approximately 5% dari total periode monitoring. Untuk cepatan pemulihan dari kembalinya sistem ke kondisi stabil pasca insiden menunjukkan resilience yang
adequate. Nah, jadi mungkin itu untuk kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis komprehensif terdapat keempat sensor ini, keempat sensor ini dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat eh selama periode 3 jam dapat disimpulkan bahwa sistem Linux yang dimonitoring berada dalam kondisi kesehatan yang excellent. Ya, untuk utilitasi CPU yang sangat rendah di kurang dari 1%, load average yang minimal 0,03, kapasitas disk yang memadai 76% free, dan menggunakan memori yang optimal di 49 available. Nah, secara konektif menggambarkan sistem yang untilits namun sangat stabil. Nah, dari persepsi kapasitas, sistem memiliki cadangan sumber daya signifikan kurang dari 99%, pada CPU kurang dari 75%, dan pada load capacity 76%, pada stored available 50% pada memori. Nah, untuk koneksi ini memberikan fleksibilitas yang besar untuk development aplikasi server tambahan tanpa perlu upgrade infrastruktur. Untuk rekomendasi prioritas terbagi menjadi dua, domain untuk operational stability, investigasi, dan result akan penyebaran insiden downtime dengan fokus pada konfigurasi SNMP, demo, dan konektivitas jaringan. Untuk capacity optimization, memanfaatkan kapasitas cadangan yang melimpah untuk mendeplot work tambahan sehingga mencapai utilitas sumber daya yang lebih efisien. Secara keseluruhan, memori ini tidak hanya mengkonfigurasi kesehatan sistem saat ini, tapi juga memberikan dasar data dan value untuk pencernaan kapasitas dan opsional infrastruktur di masa depan. Nah, pendekatan proaktif semacam merupakan best practices dalam menjadikan optional excellences di lingkungan teknologi informasi. Mungkin cukup sekian analisis dari keempat sensor yang saya gunakan ini. Uh, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.